Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok terakhir, tapi bukan orang-orang terakhir. Wait a minute, who are you? Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Sekarwangi dan rekan saya yaitu saya Fania Inasabila dan juga saya Nur Anissa. Nah teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan titip atau menitip barang. Nah di dalam fikih muamalah, hal itu dinamakan dengan akad wadiah. Akad wadiah sendiri menurut bahasa artinya adalah menitipkan atau titipan. Sedangkan menurut secara luas, para ulama berpendapat bahwa akad wadiah adalah menitipkan suatu barang pada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Nah, dasar hukum mengenai akad wadiah ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ini saya akan menjelaskan apa sih macam-macam akad wadiah itu. Akad wadiah itu ada dua macam. Yang pertama ada wadiah amanah dan yang kedua ada wadiah domanah. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih wadiah amanah itu. Wadiah amanah adalah uang titipan yang menitipkan uang ke bank. Maka nasabah yang menitipkan uang ke bank itu tidak bisa digunakan oleh bank, tidak bisa diputar dan tidak bisa dikelola oleh si bank untuk keperluan lain. Sehingga uang nasabah itu memang hanya berdiam di rekeningnya dan tidak bisa diputar oleh bank dengan alasan apapun. Untuk penjelasan wadiah domanah akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Akan menjelaskan tentang wadiah yadamanah. Wadiah yadamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang ini dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan barang atau uang titipan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberikannya lah unta kurban berumur 2 tahun. Nah, setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW ini memerintahkan Abu Rafi untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya. Tetapi Abu Rafi kembali kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Yang ada hanya unta yang besar berumur 4 tahun." Rasulullah berkata, "Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu skema wadiah yadamanah. Adapun yang pertama ini, nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yadamanah. Dan bank syariah itu menempatkan dana nasabah atau menginvestasikan dana tersebut kepada user of fund atau pengguna dana untuk digunakan sebagai usaha atau bisnis real. Sehingga user of fund ini memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Dan pengguna dana ini juga membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of fund ini kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa tergantung pada akad yang digunakannya. Nah, setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus. Tetapi bank syariah akan memberikan bonus apabila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan. Nah, sebagai konsekuensi dari yadamanah ini,
semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian juga ia adalah penanggung jawab seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalannya, si penyimpan ini mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Demikian juga fasilitas giro lainnya. Bank ini sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya pun tidak ditetapkan dalam nominal atau presentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat wadiah. Apa sih rukun dan syarat wadiah itu? Rukun akad wadiah itu yang pertama, orang yang menitipkan barang atau muwadi. Yang kedua, orang yang dititipkan barang atau wadi. Yang ketiga, barang yang dititipkan atau wadiah. Yang keempat, yaitu sigoh, akad ijab dan qabul. Selanjutnya apa sih syarat akad wadiah ini? Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad wadiah itu menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa pihak-pihak yang bertransaksi haruslah berakal, mumayyiz, sudah baligh. Adapun barang-barang yang dititipkan harus jelas dan tidak boleh tidak jelas.